Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan em, menjelaskan hasil dari laporan studi kasus PT Aska. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haidir Rahman dengan NIM H1101251073. Dan saya akan menjelaskan di bagian latar belakang, yaitu PT Aska merupakan sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang ekspedisi barang dengan cakupan layanan antar provinsi dan antar negara. Sebagai entitas bisnis yang sedang berkembang, pemetaan dan pemahaman yang jelas terhadap fungsi serta proses bisnis internalnya menjadi landasan fundamental untuk mencapai efisiensi operasional dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Laporan ini disusun untuk menganalisis fungsi-fungsi bisnis yang ada di PT Aska dan mentransformasikannya ke dalam model proses bisnis yang terstruktur. Lalu yang kedua yaitu ada Tujuan tujuan disusunnya laporan ini yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan setiap area fungsi bisnis yang ada di PT Aska. Yang kedua, mengubah dan memodelkan fungsi bisnis tersebut menjadi proses bisnis yang relevan. Yang ketiga, menganalisis interaksi antar proses serta data yang mengalir di dalamnya untuk memberikan gambaran alur kerja perusahaan secara menyeluruh. Lalu untuk selanjutnya di bagian analisis fungsi bisnis berdasarkan deskripsi pada tugas, PT Aska memiliki 4 area fungsional utama yang menopang kegiatan bisnisnya. Yang terdiri dari yang pertama yaitu ada manajemen, yaitu fungsi bisnisnya perencanaan bisnis dan pembuatan keputusan. Lalu deskripsinya yaitu area ini bertanggung jawab untuk menentukan visi misi dan strategi jangka panjang perusahaan serta mengambil keputusan krusial yang akan mempengaruhi arah perusahaan. Lalu yang kedua ada accounting atau keuangan. Fungsi bisnisnya yaitu perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan kontrol keuangan. Deskripsinya, fungsi ini memegang kendali atas kesehatan finansial perusahaan, meliputi penyusunan anggaran, manajemen arus kas, pembukuan, hingga audit dan kontrol internal. Lalu yang ketiga, distribusi, yaitu menerima dan mengirim barang kepada customer. Lalu deskripsinya sebagai fungsi inti perusahaan, area ini menangani semua aktivitas operasional logistik, mulai dari penerimaan paket di titik awal hingga pengantaran ke alamat tujuan. Lalu yang keempat ada IT support, yaitu fungsi bisnisnya mendukung aktivitas bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu deskripsinya adalah fungsi ini berperan sebagai enabler bagi fungsi lainnya, memastikan semua sistem, perangkat lunak, dan infrastruktur TI berjalan dengan baik untuk menunjang kelancaran operasional. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Syarif Fizra Muhammad Zaki. Saya dari kelompok Pulau dan NIM saya adalah H101251031. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya setelah analisis fungsi bisnis, dan sekarang saya akan menjelaskan transformasi fungsi menjadi proses bisnis. Tuh, jadi yang pertama itu kita memiliki manajemen. Kita jelaskan manajemen dulu. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya termasuk manusia, keuangan, material, dan informasi. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien, manajemen sangat penting dalam PT Asga yang baru diri, karena bisnis perusahaan PT Asga yang bergerak di bidang ekspedisi perlu menjalankan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam proses manajemen tersebut kita memiliki beberapa proses bisnis yang untuk mendukung perjalanannya perusahaan, yaitu pertama, perencanaan bisnis mulai dari level 0. Perencanaan bisnis ini penting ya, karena dalam fungsi bisnis itu manajemen perusahaan ekspedisi menjadi dasar pertama untuk mengarahkan seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perusahaan ekspedisi ini, perencanaan bisnis membantu menentukan strategi pengelolaan sumber daya. Itu kita penurunannya pertama adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu
proses untuk menetapkan visi misi dan tujuan dari sebuah bisnis. Itu akan menunjukkan arah pengembangan ke arah mana, jadi kita akan fokus pada gambaran yang harus kita mau untuk bisnis itu. Setelah itu, untuk perencanaan strategis itu memiliki dua cara, yaitu perencanaan taktis dan perorganisasian. Untuk perencanaan kedua yaitu adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini berfungsi untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan konkret yang harus dilakukan sehari-hari. Perencanaan operasional ini mencakup pengaturan jadwal pengiriman, pengelolaan armada, jadwal tenaga kerja, serta pengendalian kualitas layanan. Jadi perencanaan operasional ini bisa termasuk dalam pertama penjadwalan pengiriman, yaitu membuat jadwal rinci pengiriman dan berdasarkan rute waktu dan kapasitas armada. Sini juga ada penurunan juga, yaitu pengelolaan armada dan sumber daya. Itu maksudnya setelah kita membuat jadwal pengelolaan armada, memastikan kendaraan pengemudi siap sesuai jadwal. Setelah itu ada pelacakan dan monitoring pengiriman, yaitu pengiriman barang itu kita akan memastikan apakah barang itu pas atau tidak sesuai rute dan jadwal. Dan untuk perencanaan ketiga, kita ada perencanaan pemasaran. Jadi perencanaan pemasaran itu adalah proses strategi untuk menentukan bagaimana perusahaan ekspedisi akan memasarkan layanan mereka. Dan itu bisa termasuk pengembangan strategi promosi dan juga untuk turunkan, yaitu distribusi, pasar, dan penargetan. Dan selanjutnya lagi itu adalah pengelolaan saluran distribusi dan penjualan dan analisis pasar. Oke, untuk selanjutnya itu kita punya cara kedua, yaitu pembuatan keputusan level 0. Jadi pembuatan keputusan itu adalah proses memilih satu alternatif tindakan dari beberapa pilihan tersedia. Nah, termasuk pembuatan keputusan ini biasa dipisah, yaitu pertama itu adalah pembuatan keputusan strategi, yaitu keputusan yang bersifat jangka panjang dalam menentukan arah besar perusahaan ekspedisi. Ini juga mencakup 3, yaitu perencanaan kapasitas, kedua adalah perencanaan jaringan dan rute, dan ketiga adalah manajemen kinerja dan pengendalian. Ini juga ada selanjutnya, yaitu pembuatan keputusan operasional. Jadi keputusan yang diambil itu menjalankan aktivitas sehari-hari perusahaan agar sesuai strategi yang ditetapkan. Itu termasuk pertama penjadwalan dan penugasan, monitoring real time, dan habis itu ada dokumentasi dan pencatatan. Ini untuk itunya ya, BPM-nya ya. Oke, untuk kedua adalah accounting dan finance. Jadi accounting dan finance ini adalah dibutuhkan, jadi karena untuk proses untuk mengelola dana dan meminimalkan risiko, manajemen keuangan, dan masih banyak lagi. Untuk penanganannya kita ada memiliki perencanaan keuangan. Ini tahap paling awal yang kita harus benar-benar mengumpulkan uang. Sini kita duduk menuju strategi dan membuat peta jalan. Untuk penurunannya itu adalah pertama penyusunan anggaran, yaitu kegiatan untuk menghitung di awal berapa uang yang boleh dipakai. Tujuannya supaya perusahaan tidak asal-asalan menggunakan uang dan tidak terjadi sebuah kerugian. Untuk penurunannya itu adalah perkiraan pemasukan dan perkiraan pengeluaran. Untuk penurunan kedua yaitu kita memiliki perencanaan kas. Berbeda dengan anggaran, ini lebih fokus ke uang tunai, cash, yang biasanya kita mengatur waktu kapan uang pelanggan air dapat, kapan kita harus bayar tagihan listrik, air. Tujuannya biar pas tanggal atau pas ada tagihan datang, uang cashnya sudah siap dipakai. Ini penurunannya juga adalah gambaran arus, percadangan dana. Untuk pengelolaannya lagi kita ada pengelolaan keuangan, yaitu kalau jadi cuma rencana kertas, ini adalah tahap eksekusinya, bisnis jelas dari pagi sampai sore. Pertama itu kita harus mengurus kas dan pembayaran. Aksi nyata merencanakan cuma rencana, di sini kita benar-benar harus menggunakan uang. Penurunan itu ada 2, yaitu menagih uang ke pelanggan dan membayar tagihan ke perusahaan. Untuk pengelolaan kedua yaitu adalah pencatatan transaksi. Ini tugas administrasi ya. Setiap kali ada uang, keluar sekecil apapun,
kita semuanya dicatat tanggalnya dan nominalnya. Ada harus note struk dan atau nota itu dikumpulkan di satu. Tujuannya biar ada tidak uang siluman yang hilang tanpa jejak. Penurunannya itu ada dua, yaitu pertama catatan harian dan simpan bukti. Oke, untuk ketiga adalah pengendalian dan laporan. Ini adalah tahap terakhir, yang mana setelah rencana A dan B dibuat, sekarang waktunya kita periksa hasilnya. Oke, untuk pertama itu membuat laporan keuangan. Jadi setelah kita melakukan kerjaan itu, kita akan membuat sebuah laporan tentang berapa saja uang yang telah dikeluarkan. Jadi kita itu punya laporan untung rugi, dan laporan sisa uang. Untuk yang laporan kedua adalah kontrol keuangan. Ini tahap pemeriksaan. Kita membagikan rencana awal dengan kenyataan. Jadi kita cek apakah sesuai atau tidak. Untuk ini ada cegah pemborosan dan cek ulang. Untuk distribusi manajemen itu proses yang kegiatan untuk mengatur pengendalian barang dari produsen dan penyedia jasa hingga konsumen akhir. Ini ada penerima dan pengirim barang, dan penurunannya ada penerima barang dan pengiriman barang. Ini juga untuk penerima barang ada penerima order dan penyortiran barang di gudang. Untuk pengiriman barang ini ada pengiriman transaksi antar hub, last mile delivery, dan klaim dan pengembalian. Ini flowchartnya. Untuk IT support ini adalah tulang punggung teknologi yang mendukung seluruh aktivitas perusahaan agar lancar dan efisien. Kita itu perlu mendukung aktivitas bisnisnya, itu termasuk manajemen dan operasional. Dan di sini juga ada penurunannya, itu manajemen order, pelacakan. Turunnya lagi ada pelacakan pengiriman dan backup data rutin. Selanjutnya itu adalah manajemen. Untuk selanjutnya adalah setelah manajemen order adalah manajemen gudang, yaitu teknologi untuk mengatur stok barang. Ini juga setelah itu untuk melakukan itu kita memiliki harus keuangan dan akuntansi juga, yaitu pertama turunan itu adalah invoicing dan faktur dan pembayaran dan cash flow. Terakhir itu ada pelaporan keuangan. Ketiga, distribusi dan logistik. Jadi ini termasuk dari perencanaan rute, manajemen armada, dan manajemen driver. Untuk manajemen armada itu kondisi perangkat. Yang terakhir adalah pelayanan IT. Layanan IT ini ada help desk support, yaitu tim IT yang siap membantu jika ada paham teknis, dan ada maintenance. Nah, perangkat lunak pastikan software optimal, dan terakhir adalah IT support yang bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada karyawan. Ini untuk IT support, ini flowchartnya. Oke, sekian dari saya akan serahkan selanjutnya untuk Bulloh. Oke, di sini kita lanjut ke bab 4. Sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Sulapohan dengan NIM H112 H10125 10117 H10125 10117 dari Sispo 25. Di sini saya akan lanjutkan ke bab 4, yaitu BPMN dan RACI dari proses bisnisnya. Kita mulai dari yang ASIS dulu. Di sini ada bagian manajemen. Di manajemen sini untuk judul itu manajemen strategis. Manajemen strategis ini terdapat dua aktor, yaitu kepala divisi dan direktur utama. Di sini setiap tanggal 5 ini start eventnya. Si kepala divisi ini punya task berupa submit laporan kerja ke direktur utama. Di sini direktur utama punya task berupa review laporan versus KPI, lanjut ke task selanjutnya pimpin rapat evaluasi, lalu masuk ke exclusive gateway, dimana di sini ada dua pilihan, yaitu perlu strategi baru atau tidak. Jika tidak, maka BPM ini akan selesai pada kegiatan instruksi didistribusikan. Ini end eventnya. Lalu jika maka direktur utama akan menetapkan kebijakan baru, terus lanjut ke task menerbitkan memo instruksi, lalu instruksi didistribusikan, dan alur kerja berakhir. Di sini ada RACI-nya. Untuk aktivitas tugasnya berupa konsolidasi laporan bulanan, review laporan versus target KPI, pelaksanaan rapat evaluasi,
pengambilan keputusan strategis berdasarkan memo instruksi. Lalu untuk aturan ada 3, kepala divisi, direktur utama, dan staf notulen. Di sini pada aktivitas konsolidasi laporan bulanan, kepala divisi memiliki peran sebagai responsibel. Terus seperti bisa lihat di sini, review untuk direktur utama di sini berperan sebagai I, dan staf admin notulen di sini tidak berperan apa-apa. Lalu pada aktivitas review laporan versus target KPI, kepala divisi berperan sebagai I atau informan, di sini direktur utama berperan sebagai R, responsibel sekaligus A. Lalu sini staf admin notulen belum melakukan apa-apa sama sekali. Dan terakhir, dan ketiga, di sini pada aktivitas pelaksanaan rapat evaluasi, kepala divisi berperan sebagai C, lalu direktur utama berperan sebagai R dan A lagi, dan staf admin notulen sebagai informan. Lalu di sini terjadi pengembangan khusus strategis kegiatannya. Kepala divisi berperan sebagai C, konsultan, lalu direktur utama berperan sebagai R sekaligus A, dan terakhir staf admin notulen berperan sebagai I atau informan. Lanjutnya ke penerbitan memo instruksi, kepala divisi berperan sebagai I, informan, direktur utama sebagai A, ini staf admin notulen berperan sebagai R. Lanjut ke bagian IT support. Di sini ada kegiatan berupa layanan IT support. Di sini ada 2 aktor, yaitu user, karyawan, dan staf IT. Di sini start event dimulai ketika masalah terjadi. Di sini user atau karyawan akan membuat 3 laporan, lalu turun ke bagian staf IT yang akan menganalisis masalahnya. Lalu di sini ada exclusive gateway, di mana dipertanyakan jenis masalahnya ini apa. Jika software, maka akan dilakukan remote fixing. Dan jika jenis masalahnya adalah hardware, akan diganti spare partnya. Lalu sistem akan diuji coba kembali, dan pihak staf IT akan memberikan konfirmasi selesai pada user. Lalu tiket ditutup. Untuk race seperti ini bisa dilihat saja. Di sini ada 6 itunya aktivitasnya, dan 4 aktor. Lanjut ke keuangan. Di sini ada direktur keuangan yang memiliki departemen keuangan memiliki 2 aktor, yaitu staf admin keuangan dan manajer keuangan. Di sini start event dimulai saat awal bulan, lalu pihak manajer keuangan akan menentukan anggaran bulanan sebagai tasnya. Lalu turun ke bagian staf admin keuangan kan melakukan tas operasional harian, kas masuk dan keluar. Saya lupa arti tas yang ada tambahnya ini. Terus menghasilkan output berupa laporan laba rugi dalam bentuk dokumen. Lalu lanjut ke tas selanjutnya, yaitu rekapitulasi dan buat laporan. Naik ke bagian manajemen keuangan lagi. Di sini ada tas berupa audit dan validasi laporan. Kemudian lanjut ke exclusive gateway-nya. Di sini akan dipertanyakan apakah datanya valid atau tidak. Jika iya, laporan bisa disetujui dan end event. Jika tidak, maka turun lagi ke staf admin keuangan. Di sini ada tas berupa perbaiki atau revisi data, lalu kembali lagi ke rekapitulasi dan buat laporan, dan sampai disetujui. Lalu di sini ada racinya, terdapat 6 aktivitas tugas dan 4 aktor. Bisa dilihat aja ini untuk perannya masing-masing. Ada konsultan, responsibel, informan, untuk saya lupa gitu. Terus selanjutnya untuk bagian terakhir itu ada distribusi. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin counter, staf gudang, dan kurir. Start event akan dimulai ketika pelanggan datang, lalu menginput data dan timbang barang yang ingin dikirim, lalu pembayaran dan mengecek resi.
Di sini terdapat semua output berupa resi, lalu turun ke bagian staf gudang. Si staf gudang akan men-scan barcode masuk inbound yang ini nih, lalu akan mulai mensortir paket per area. Terus turun lagi ke bagian kurir. Di sini kurir akan mengambil paket dan jalan. Lalu terdapat exclusive gateway, apakah alamat ditemukan atau tidak. Jika iya, maka selanjutnya kita lanjutkan ke tas serah terima dan foto bukti. Lalu ke tas terakhir yaitu berupa update status delivered. Dan berakhir di end event berupa paket selesai diantar. Namun jika tidak, maka paket akan dibawa kembali oleh kurir dan terdapat tas bagi staf gudang untuk mencatat barang returan. Lalu di sini menandakan pengiriman ditunda atau gagal dan masuk ke end event. Di sini ada 6 aktivitas atau tugas pada Raci SIS bagian distribusi sini. Dan terdapat 5 aktor. Racinya bisa dilihat di sini, dan untuk yang strip ini artinya mereka tidak berperan sama sekali pada aktivitas tersebut. Lalu kita masuk ke BPMN Raci untuk yang 2B atau otomatisasi. Di sini bagian manajemen di sini berubah kata jadi real time monitoring. Terus lanjut ini namanya kalau tidak salah tas apa ya, lupa gitu. Lalu kemudian masuk ke tas kirim notifikasi ke HP direktur. Oh ya, dan ini setiap lambang di ini nih ada artinya ya. Jadi bukan sembarangan tas gitu. Biasanya di sini ya untuk yang ada roda gigi ini, saya lupa namanya. Artinya terjadi otomatisasi. Ya, biasanya AI atau sistem yang melakukan tas tersebut. Sedangkan yang biasa gini pihak manusianya gitu atau karyawannya. Lalu lanjut di sini ada tas kirim notifikasi ke HP direktur, turun ke bagian direktur atau manajer. Di sini ada tas berupa review dashboard di tablet atau PC. Lanjut ke tas meeting singkat atau online singkat berupa online ataupun hybrid. Lanjut ke input keputusan di sistem dan kembali ke sistem BI-nya lagi berupa tas distribusi memo digital. Lalu ke end event-nya yaitu berupa strategi terimplementasi. Ini ada gambar untuk racinya, bisa lihat aja di sini terdapat 3 aktor yaitu sistem BI, business intelligence, direktur utama dan manajer divisi. Dan terdapat 5 activity. Ini peran mereka masing-masing pada setiap activity. Lalu yang kedua adalah IT support. Di sini terdapat 3 aktor yaitu user atau karyawan, AI chatbot atau sistem, dan teknisi IT. Event dimulai ketika masalah terjadi, lalu user akan melakukan task berupa chat dengan bot support. Lalu bot support secara otomatis akan menganalisis keyword masalah. Lalu sini terdapat exclusive gateway. Ini namanya mirip decision cuman karena basic BPMN namanya exclusive gateway. Di sini terdapat pertanyaan apakah bisa dijawab oleh bot atau tidak. Jika iya, maka bot akan atau AI akan mengirim panduan solusi otomatis ini tasnya nih. Lalu masalah selesai atau end event. Namun jika tidak, maka bot akan melakukan tes berupa auto assign tiket ke teknisi. Lalu teknisi akan menerima tes berupa terima notifikasi di HP, melakukan remote fixing atau visit, mengklik resolve di aplikasi, lalu mengirim notifikasi selesai ke user dan end event. Di sini ada activity-nya 5 dan 4 aktor. Ini racinya. Responsible, informant, terus ini konsultan dan hanya lupa. Terus untuk bagian keuangan di sini ada 2 aktor yaitu sistem ERP, financial system, dan manajer keuangan. Di sini dimulai dari start event yang jam ini lupa gitu namanya. Fungsinya ini start event yang menggunakan waktu berulang gitu. Di sini ada jadwal auto debit atau tagihan,
kemudian otomatisasi berupa generate invoice digital, otomatisasi lagi berupa verifikasi pembayaran masuk, payment gateway, auto generate transaksi, update dashboard real time. Lalu lanjut ke sini, membuka dashboard keuangan. Pihak manajer keuangan melakukan buka dashboard keuangan tasnya. Dan ke selanjutnya yaitu memimpin rapat evaluasi. Lalu di sini ada gateway untuk decisionnya, apakah ada anomali data atau tidak. Jika tidak, maka selesai. Jika iya, akan dilakukan investigasi manual. Lalu menginput koreksi dan rekalkulasi data. Kembali lagi ke buka dashboard keuangan, terus dan sampai ke sini lagi. Ada anomali data atau tidak. Jika tidak atau udah tidak lagi, maka end event. Itu approved by system. Di sini ada racinya, untuk aktivitas atau tugasnya ada 6. Lalu untuk aktornya ada 4. Nah, di sini ada responsible, available kah kalau nggak salah. Terus informant dan konsultan ke konsul. Lalu yang terakhir ada distribusi. Di sini ada 4 aktor, cuman yang ini aktor tambahan aja. Di sini ada pelanggan, sistem aplikasi atau server, staf gudang dan kurir. Di sini tambahannya ini atau pelanggan akan melakukan order via aplikasi, kemudian masuk ke alur kerjanya, yaitu berupa order diterima. Ini start event yang spesial lagi, cuman saya lupa namanya. Di sini keterangan order diterima. Lalu sistem akan otomatis menghitung ongkir dan generate resi QR. Lanjut ke bagian staf gudang, akan meng-scan kode QR, lalu menyortir dibantu conveyor atau sistem. Lanjut ke bagian kurir, akan mengambil paket dengan scan out, lalu navigasi rute GPS app atau aplikasi, lalu foto bukti diterima, import, lalu lanjut kembali lagi ke sistem akan langsung otomatis mengupdate status delivered, lalu mengirim notifikasi WA ke pelanggan dan event mengirim selesai otomatis. Lalu sini ada racinya yang berupa aktivitas tugas yang berjumlah 6, input order dan request pick up, kalkulasi ongkir dan internet resi QR, scan inbound dan sortir conveyor, navigasi dan pengantaran atau GPS, mengupdate status dan notifikasi WA, dan terakhir konfirmasi terima import. Nah, di sini aktornya ada 5, pelanggan via aplikasi, sistem aplikasi otomatis, staf gudang, kurir, manajemen operasional. Lalu di sini ada kegiatan mereka pada aktivitas tersebut. Di sini pelanggan via aplikasi sebagai responsible pada input order dan request pick up. Di sini sistem aplikasi otomatis sebagai informant, staf gudang, kurir tidak berperan. Lalu manajemen operasional sebagai informant. Nah, intinya gitulah ya. Mungkin sekian dari saya. Lanjut ke kawan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu perusahaan memiliki 4 fungsi utama, yaitu manajemen, keuangan, IT support, dan distribusi. Semuanya tuh saling terhubung dan membentuk ekosistem yang mendukung tujuan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu operasional as is, masih bergantung pada aktivitas manual seperti pencatatan keuangan konvensional, input resi manual, dan pelaporan tiket fisik. Evaluasi manajemen dilakukan bulanan sehingga respons terhadap masalah menjadi lambat. Lalu yang ketiga yaitu model 2B menawarkan efisiensi melalui digitalisasi, ERP di keuangan, pelacakan real time di distribusi, dan AI untuk IT support. Solusi ini mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kepuasan pelanggan lewat proses yang lebih cepat dan transparan. Lalu yang selanjutnya yaitu perubahan proses berdampak pada pergeseran peran SDM. Tugas operasional bergeser menjadi validasi dan pengawasan sistem. Manajemen beralih ke analisis strategis berbasis data real time sehingga perusahaan dapat bergerak lebih cepat dalam persaingan. Lalu untuk saran yaitu
perusahaan disarankan menerapkan teknologi terintegrasi, prioritas utamanya ERP yang menghubungkan keuangan dan distribusi, serta aplikasi mobile untuk input order dan pelacakan paket oleh pelanggan. Lalu yang kedua yaitu perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan karyawan. Karyawan harus mampu memakai alat digital dan memahami analisis data, data dasar. Manajemen juga disarankan meninjau SOP setiap 6 bulan agar tetap relevan dengan pertumbuhan pengiriman dan kondisi pasar. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Saya Ibnu Haidirman dan teman-teman saya wakilkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.